Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kekuatan, segala kemampuan sehingga pada saat ini kita masih terus menjalankan ibadah puasa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala keberkahan di bulan yang sebegitu mulia. Para siswa di sekolah Mutiara Ummah, seperti mana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia dalam menempuh hidup manusia di dunia tentunya agar mereka mendapatkan kebahagiaan, terlebih lagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena Al-Quran seperti mana tadi disebutkan di dalam ayat merupakan hudan ataupun hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu pasti akan sampai kepada kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan kebahagiaan yang akan dicapai melalui cara mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku di dunia ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka seseorang itu tidak akan merasa khawatir dengan masa depan, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih dengan masa yang lalu. Itulah sebetulnya hakikat kebahagiaan yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa manusia kalau mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan dan tidak akan merasa sedih dengan apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja sebagai manhaj ataupun sebagai aturan yang menjadi hidayah seperti mana yang disebutkan tadi. Hal ini mesti kita bedakan bahwa Al-Quran itu selain sebagai manhaj, sebagai tata cara ataupun aturan di mana semua manusia harus berpegang kepada aturan Al-Quran ini, Al-Quran juga sekaligus sebagai mukjizat. Ini yang mesti kita sedikit bedakan ya antara kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran turun dengan Al-Quran. Karena kitab suci sebelum Al-Quran itu walaupun sebagai manhaj, tetapi pada saat yang sama bukan merupakan mukjizat. Kitab Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa merupakan manhaj, merupakan hidayah, merupakan cara bagaimana seseorang hidup bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi pada saat yang sama sebetulnya Taurat ataupun Injil juga yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam bukan merupakan mukjizat. Jadi sebetulnya perlu dibetulkan kekeliruan ini
kalau ada pernyataan bahwa Taurat itu merupakan mukjizat yang turun kepada Nabi Musa, ataupun Injil merupakan mukjizat yang turun kepada Nabi Isa. Karena sebetulnya tidak demikian, ya. Karena seharusnya sebagai mukjizat, ya, itu tentunya harus bisa mengalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, seperti mana kalau kita memberikan contoh, ya, mukjizat kepada Nabi Musa yang sebenarnya umpamanya seperti tongkat menjadi ular. Nah, ketika itu para tukang sihir tidak bisa melawan apa yang mereka betul-betul saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, yaitu para tukang sihir ini bagaimana hakikat yang sebenarnya bahwa tongkat Nabi Musa itu betul-betul berubah menjadi seekor ular. Dimana ketika mereka melemparkan tali-tali itu, mereka masih melihat itu sebagai tali, tetapi orang yang lain yang melihat apa yang mereka lemparkan itu melihat seperti ular yang bergerak. Tetapi tukang sihir ketika melihat tongkat Nabi Musa betul-betul terlihat dan mereka tidak tertipu kalau betul-betul tongkat Nabi Musa ini adalah ular. Tongkat yang betul-betul berubah menjadi ular dan bukan sihir. Nah, apabila mukjizat itu sifatnya itu mengalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Seandainya kitab Taurat ini merupakan mukjizat, kitab Injil itu merupakan mukjizat, tentunya kitab suci ini tidak bisa dipalsukan ataupun tidak boleh ditambah-tambah. Harus terjaga dan terpelihara kemurniannya ataupun keasliannya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa kitab Taurat dan Injil itu bukan merupakan mukjizat. Karena mukjizat itu sifatnya harus mengalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Ketika orang-orang bisa menyusupkan, ya, sesuatu yang tidak asli kepada kitab Taurat dan kepada kitab Injil, ini membuktikan bahwa sebetulnya kitab Taurat dan kitab Injil tidak bisa terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan jaminan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil ini terjaga murni. Dalam Al-Quran disebutkan bimastuhfidu min kitabillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para ahli agama, orang-orang Yahudi, untuk bisa mereka menjaga kemurnian Taurat dan Injil. Tetapi kenyataannya kitab Taurat dan Injil ini tidak terjaga. Maka akhirnya kita tidak bisa mengatakan kalau kitab Taurat dan Injil ini merupakan mukjizat. Walaupun ya, kita tahu bahwa kitab Taurat dan Injil itu merupakan manhaj ataupun aturan hidup, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada masyarakat Bani Israel. Hal ini akan berbeda dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an selain sebagai manhaj, sebagai aturan hidup, tetapi sekaligus juga Al-Qur'an sebagai mukjizat. Ya. Mukjizat itu tadi berarti mengalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Ya. Mengalahkan maksudnya bagaimana? Ya. Kalau kita melihat di zaman Nabi Musa umpamanya, apa yang menjadi kehebatan pada zaman tersebut, apa yang menjadi kebanggaan pada zaman tersebut adalah ilmu sihir. Ya. Sehingga orang yang paling pandai sihir itu orang yang dianggap paling terhormat dan paling dimuliakan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kita melihat bagaimana Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang hampir mirip seperti sihir, nah, tetapi tidak sihir. Tongkat menjadi ular, kemudian tongkat bisa membelah lautan, kemudian juga tongkat yang dipukulkan ke batu, kemudian terpancar 12 mata air. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam, yang dibesar-besarkannya adalah medis ataupun kedokteran ataupun perobatan.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam mukjizat kepada Nabi Isa ya untuk mengalahkan apa yang mereka banggakan. Ya, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, bisa menyembuhkan orang yang asalnya buta, bisa melihat. Ya. Bahkan Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya lagi Nabi Isa alaihissalam dia bisa tahu ya, apa yang menyebabkan orang itu sakit. Dalam Al-Qur'an disebutkan bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Kalau dokter sekarang akan bertanya terlebih dahulu, apa yang menyebabkan sakit? Makan apa? Ya. Tapi Nabi Isa sudah tahu orang yang sakit itu disebabkan makan ini, makan itu. Dan Nabi Isa juga sudah tahu apa yang akan dimakan oleh seseorang di rumahnya. Itu namanya mukjizat. Karena tidak mungkin ada dokter yang tahu sebelum si pasiennya itu memberi tahu. Dan tidak ada dokter yang tahu apa yang akan dimakan oleh pasiennya. Apa yang ada di rumah pasiennya tidak tahu. Nah, itulah oleh karena itu Al-Quran ini adalah menjadi penantang terhadap apa yang menjadi kebanggaan pada waktu itu di kalangan bangsa Arab, yaitu apa? Bahasa. Ya. Jadi bahasa Al-Quran ini mengalahkan apa yang mereka bangga-banggakan. Karena orang Arab pada waktu itu memiliki keunggulan bahasa dalam kefasihan. Ya. Bahkan mereka sangat menghormati orang yang bisa membuat syair dan syairnya ini menjadi paling bagus dan akhirnya syairnya itu setelah diperlombakan akan digantung di Ka'bah. Untuk apa? Nah, ini untuk memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki kepandaian dan keahlian dalam bahasa. Maka Al-Qur'an itu turun oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menantang apa yang menjadi kebanggaan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melawan Al-Quran. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kali menyindir mereka. Ya, seringnya Allah menyindir melalui apa? Melalui awal-awal surat, ya, apakah di dalam surat Makkiyah ataupun di dalam surat Madaniyah. Ya, kita menemukan ada apa? Ada Yasin, ada Alif Lam Mim, ada Kaf Ha Ya Ain Shad, ya. Alif Lam Ra. Semua itu sebetulnya sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Mekah yang pandai bahasa. Al-Qur'an ini dibuat dari huruf yang sama yang kalian gunakan untuk membuat syair. Al-Qur'an ini dibuat dari huruf alif, lam, mim. Dari huruf ya dengan sin. Dari huruf kaf, ha, ya, ain, sod. Coba kalian buat apa yang sama dan setanding dengan Al-Quran. Ya? Di dalam Al-Quran disebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu buat saja apa yang sama seperti satu surat dari Al-Quran. Apakah kalian bisa atau tidak? Bahkan di dalam ayat lain, kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Kalaulah sekalipun dikumpulkan bangsa manusia seluruhnya yang ada di muka bumi dan seluruh jin yang ada yang Allah ciptakan untuk membuat seperti Al-Quran, maka tidak pernah akan ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Walaupun bangsa jin dan bangsa manusia itu bahu-membahu, tolong-menolong, mereka bekerja sama untuk membuat Al-Quran. Ya, oleh karena itu, inilah Al-Quran ini bukan sebagai manhaj saja, bukan sebagai hidayah saja, bukan sebagai aturan, tetapi pada saat yang sama, Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat. Ya, Al-Quran ini adalah sesuatu yang mengalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali kita
Ya, sebagai orang Islam, ya sebagai orang yang setiap hari pasti bergaul dengan Al-Quran. Ya. Sebetulnya ada kewajiban kita selain dari kita membaca Al-Quran ya untuk mendapatkan pahalanya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawatihi, menjadi pahala, menjadi ibadah ketika kita membacanya. Ya, setiap huruf itu kita dapatkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif lam mim itu tiga huruf. Ya, berarti 30 pahala dari alif lam mim. Kita tidak saja sekedar untuk membaca Al-Quran. Ya, karena kitab Al-Quran itu tadi ya bukan untuk dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai manhaj, sebagai sesuatu aturan yang mesti kita mengerti, yang mesti kita pahami. Ya, kalau kita sekedar membacanya, walaupun itu berpahala, walaupun apa yang kita buat itu baik, tetapi tentunya tidak sempurna. Ya, kalau kita hanya sekedar membacanya, tidak mau memahami, tidak mau mengerti, karena pada akhirnya kalau sudah kita memahami dan mengerti, Al-Quran ini akan menjadi panduan hidup kita ataupun manhaj. Tetapi ada satu lagi sebetulnya yang akan lebih menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran agama ini, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita menemukan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Ya, kalau kita mendapatkan satu sisi lain dari Al-Quran, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dijadikan pedoman hidup, tetapi kita dapatkan langsung mukjizatnya. Ya, makanya kita harus berusaha menyingkap ya, apa sebetulnya mukjizat Al-Quran. Ya, kalau secara bahasa tadi ya saya ceritakan bagaimana dahulu orang-orang kafir ini mereka tidak mau kalau orang lain itu mendengar Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Dan orang-orang kafir ini berkata kepada yang lainnya, kalian jangan mendengarkan Al-Quran. Awas ya, ini ada kata-kata sami'a, ada kata-kata istama'a. Nah, dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau sami'a itu mendengar sepintas. Tapi kalau istama'a itu mendengar dengan betul-betul menyimak. Nah, jadi kata orang kafir, janganlah kalian mendengar. Ya, kalau baru saja terdengar suaranya orang baca Al-Quran, sudah dilarang. Apalagi kalau sampai mendengarkan dengan teliti atau menyimak dengan teliti. Ya, tetapi apa? Apa kejadiannya ketika orang-orang kafir itu, ya, para pemimpinnya khususnya, mereka melarang kepada orang-orang lain mendengar Al-Quran, tetapi mereka sendiri datang ke rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan Al-Quran kalau Nabi Muhammad sedang sholat malam. Ya. Di antara mereka ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, kemudian ada Akhnas. Ya. Mereka datang ke rumah Nabi Muhammad SAW mengintip dan ingin mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Ya. Karena sebetulnya Al-Quran itu berbeda dengan bahasa yang mereka tahu. Ya. Al-Quran ini bukan prosa. Ya, prosa itu bahasa biasa dan bukan juga merupakan syair atau bahasa seni, bukan ya. Tetapi ini adalah bahasa yang luar biasa sekali ya. Walaupun karena kita tidak tahu sebetulnya apa kelebihan bahasa Arab Al-Quran ya, sehingga para pemimpin-pemimpin Arab ya selalu datang mengintip ke rumah Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran. Dan kalau mereka berpapasan, bertemu dengan yang lainnya, mereka selalu berkata kepada yang lainnya, jangan sampai ada orang yang tahu, malu kalau pagi siang mereka melarang orang-orang mendengar Al-Quran, tetapi mereka sendiri menyukai membaca bacaan Al-Quran. Ya, ini sesuatu yang mesti dicari, apa sebetulnya kelebihan Al-Quran tersebut. Ya, barangkali Ustadz akan menjelaskan
satu di antaranya. Ya. Al-Quran itu mukjizatnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kata-katanya di dalam Al-Quran, ya, bunyi yang keluar dari bacaan Al-Quran itu ternyata mempresentasikan atau menghadirkan makna sekaligus. Ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, di mana bunyi yang keluar dari bacaan Al-Quran itu sekaligus mewakili kepada maknanya. Mewakili kepada maknanya. Nah, kita coba buktikan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Dengarkan ya. Kita tidak perlu meninjau secara maknanya juga sudah dapat merasakan bahwa suara yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata-kata di dalam ayatnya itu cukup memberikan makna yang jelas ya. Allah berfirman, siapa orang yang mau yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka dadanya itu lapang ya untuk Islam ya. Ketika Allah mengatakan kata lapang menggunakan kata-kata yashrah. Yashrah. Nah, boleh terdengar kata-kata yashrah ini ya, dada yang begitu ringan, yashrah. Nah, kemudian kata Allah, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kesesatannya, maka Allah jadikan dadanya itu dhayiqan. Ya, dhayiqan itu terdengar ya, dhayiqan. Nah, kata-katanya berat, yaitu sempit, harajan berat, ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia sedang naik di langit. Ya, Allah menggunakan yas'adu. Yas'adu. Berat ya, menunjukkan bagaimana napas yang tersekat ya. Fis sama ya, bernapas di langit, dan di langit hampa udara. Jadi pilihan kata yang Allah Subhanahu wa taala ya, letakkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah pilihan-pilihan kata yang tepat sekali, sehingga bukan saja maknanya itu mewakili, tetapi suara yang dikeluarkan oleh setiap lafaz Al-Quran itu betul-betul mewakili kepada maknanya. Itulah kenapa Al-Quran ini begitu luar biasa. Jadi kesimpulannya sebetulnya Ustadz ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Al-Quran ini sebagai manhaj sekaligus juga sebagai mukjizat. Ya. Sebagai manhaj berarti sebagai hidayah dan aturan hidup yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi sekaligus Al-Quran juga menjadi mukjizat, yaitu sesuatu yang bisa membuktikan kebenaran Al-Quran, membuktikan kebenaran agama, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahwa Al-Quran ini adalah bukan bahasa manusia, tetapi bahasa yang datang dari Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terjaga kemurniannya. Nah, ini berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Ya. Dan kita tidak bisa mengatakan kitab suci seperti Taurat dan Injil itu sebagai mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat sifatnya harus mengalahkan dan tidak boleh dikalahkan. Bukti bahwa Taurat dan Injil itu bisa dirubah, dipalsukan, jadi tidak murni, itu membuktikan bahwa bukan mukjizat. Karena mukjizat itu harus mengalahkan, tidak boleh kalah. Mukjizat itu harus menang. Ya. Ternyata bahwa kitab suci Nabi Musa dan kitab suci Nabi Isa itu hanya sekedar manhaj, aturan hidup, bukan mukjizat. Oleh karena itu, tentunya mukjizat ini bagi kita terus hidup walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Ya, demikianlah Al-Quran yang disifati sebagai manhaj, aturan hidup, sekaligus Al-Quran juga merupakan mukjizat ya, sesuatu yang akan memberikan penambahan keimanan dan pembuktian kebenaran tentang Nabi, tentang agama,
tentang Al-Quran itu sendiri. Ya, mudah-mudahan sekilas tausiah dari Ustadz ini membawa manfaat ya kepada anak-anak yang berada di Mutiara Umah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, yang senantiasa menjadi ahlul Quran, ya, dan senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.